Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا يا أرحم الراحمين يا أرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام بالله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah binyanyi syifa untuk Ibu Maimunah, Ibu Biung, istri Bapak RT 04 ya. Ni'am Allah yashfi'a shifaan 'ajilan la yughadiru saqaman wa la 'alaman wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila an qala faslun syurut sihhatil jum'ati sittatun. Setelah kita berbicara tentang bab salatil musafir, dari menjamak salat baik jamak takdim maupun jamak akhir, kemudian terakhir kita membahas juga tentang qasru salat, ringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Pada malam hari ini akan meneruskan lanjutan fasal yang baru tentang salatul Jumu'ah. Sebelumnya salatul Jumu'ah itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain bagi orang laki-laki yang sudah balik dan berakal, merdeka dan sehat, dan orang yang mukim bukan musafir. Itu syurut wujubil Jum'ah, syarat-syarat wajibnya Jum'ah yang ada 7 tuh. Yang terkumpul 7 syarat bagi seseorang, maka dia dihukumi orang yang wajib sholat Jumat. Orang yang wajib sholat Jumat, meninggalkannya termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Kata Allah ala qalbi man taraka salata jum'atin min ghairi udhrin taba Allah ala qalbi. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali Jumat secara berturut-turut,
pakai hati yang keras, bahkan termasuk minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Dan sholat Jumat itu adalah sholat mustaqillah, laisat zuhran maksura, sholat yang tersendiri, bukan sholat zuhur yang diringkas dari dua, bukan. Jadi sholat tersendiri. Dengan dalil diantaranya ulama mengatakan orang yang wajib baginya Jumat, orang yang wajib baginya Jumat, kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat, artinya apa? Imam belum selesai sholatnya di masjid, ini berarti masih ada kesempatan untuk menghadiri Jumat. Orang yang wajib baginya Jumat, yang masih ada kesempatan baginya untuk hadir Jumat, kalau dia mengerjakan sholat zuhur maka nggak sah sholat zuhurnya, maka nggak sah, menunjukkan sholat mustaqillah, la zuhra maqsurah, sholat yang tersendiri, bukan sholat zuhur yang diringkas menjadi dua. Jadi orang yang wajib Jumat, selagi masih ada kesempatan buat hadir Jumat, maka kalau dia tidak hadir dan masih ada kesempatan, takbiratul ihramnya dia untuk melakukan sholat zuhur nggak sah, agak sah. Beda minal ma'dhurin, orang-orang yang diudurkan, orang-orang yang diudurkan atau orang yang kagak wajib Jumat, kayak para wanita kita, ibu-ibu gak wajib Jumat, atau orang yang sakit atau musafir, itu tidak wajib baginya Jumat, boleh diganti dengan sholat zuhur. Kalau bagi mereka nggak apa-apa sholatnya di awal waktu, walaupun Jumatnya masih belum selesai. Musafir misalnya tuh, kan nggak wajib baginya Jumat, dia sholat zuhur awal waktu, ya nggak apa-apa. Atau perempuan kita yang ada di rumah pada hari Jumat sholat zuhur pas adzan sholat dia, Jumat kan belum selesai tuh, jadi nggak jadi masalah. Yang kagak boleh, yang kagak sah, orang yang wajib baginya Jumat. Maka sebelum kita memasuki fase yang baru, ada di sini tushtaratu liwujubiha wa hiya sab'atu. Disyaratkan untuk wajibnya Jumat ada 7 syarat. Yang pertama Islam, orang Islam. Orang Islam yang wajib Jumat. Kalau orang yang kafir maka tidak wajib baginya Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat atau sholat ibadah yang butuh kepada niat. Wal kafir laisa min ahliha, dan orang yang kafir yang bukan Islam, orang yang bukan ahli niat, niatnya gagal sah, gitu. Niatnya gagal sah. Mesti dulu dia masuk kepada agama Islam baru wajib. Selagi masih dalam keadaan bukan Islam maka kagak wajib baginya Jumat di dunia. Di dunia. Waliyahzubillah min dzalik, kalau mati dalam keadaan kufur, mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Azab komplit Allah timpahkan kepadanya. Saudara, azab orang yang meninggalkan Jumat, yang meninggalkan sholat ditimpahkan kepadanya. Azab orang yang meninggalkan puasa Ramadan ditimpahkan kepadanya. Wa mukhallad finnar, dan selama-lamanya dalam api neraka Allah. Waliyahzubillahi min dzalik. Jadi bukan enak gitu ya. Ini yang kafir di dunia tidak mukhatab, kagak diperintahkan, tidak wajib baginya Jumat. Karena sekalipun dia mengerjakan ya kagak sah sholatnya, karena belum Islam. Dan orang yang kafir kalau dia nanti masuk ke dalam agama Islam, tidak wajib baginya mengqadha segala kewajiban yang dia tinggalkan dalam keadaan kufurnya dia. Kagak wajib. Ya udah, al-Islam yahdiku ma'rufah. Kata Muhammad, Islam menggugurkan yang sebelumnya. Maka kagak wajib di situ. Targhiban lahu
untuk mengajak kepadanya, memberikan semangat kepadanya agar masuk ke dalam agama Islam. Jadi begitu. Beda dengan orang murtad, naudzubillah. Orang apa? Murtad. Apa sih definisi murtad? Man qata'a al-Islam bi qaulin aw fi'lin aw niyyatin aw i'tiqadin. Murtad ini orang yang memutus Islam, yang keluar dari Islam bisa sebab ucapan, bisa sebab ucapan keluar dari Islam. Ucapannya menghina Allah, ucapannya menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Ini termasuk ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Au bifi'lin, atau bisa dia keluar dari Islam sebab perbuatan. Sujud di makhluk, seperti sujud kepada makhluk. Karena sujud hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada makhluk ini min asbab riddah, salah satu daripada sebab kemurtadan. Au i'tiqadin au niyatin, atau seorang keluar dari Islam sebab niat atau keyakinan. Ini banyak nih. Orang bisa keluar dari Islam sebab i'tiqad, keyakinan. Dicontohkan dalam kitab Sulamul Taufiq, banyak sekali min asbab riddah, sebab-sebab kemurtadan dari sebab i'tiqad dan keyakinan. Di antaranya seorang yang harrama, yang halala ma harramallah, orang yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, dan keharamannya mujma' alaih, ulama sepakat tentang keharamannya. Orang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, contohnya, dan keharamannya mujma' alaih, sepakat para ulama. Yasrubul khamar, minum khamar, ini haram ya? Binasul Quran, binas hadis Nabi Muhammad, mujma' alaih, sepakat para ulama tentang keharamannya. Tiba-tiba ada seorang meyakini minum khamar mah halal, dia bilang. Kalau cuma segelas doang apa-apa, dia bilang. Berarti apa? Dia menghalalkan sesuatu yang Allah murtad, dia itu. Alhamdulillah. Atau sebaliknya, harrama ma halalallah, kebalikannya. Dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Seperti apa yang Allah halalkan? Banyak. Yang kehalalannya dengan nas Al-Quran, hadis Nabi. Seperti nikah. Nikah hukumnya adalah halal. Ada tiba-tiba orang meyakini keharamannya, misal. Atau misalnya jual beli, itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tiba-tiba dia meyakini jual beli nggak boleh, haram dibilang. Padahal dengan nas Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Pada jual beli Allah halalkan, kalau riba Allah haramkan. Atau ada contoh lagi, dia itu mengingkari sesuatu yang Allah hukumi adalah wajib, menganggap, meyakini tidak wajib yang Allah hukumi adalah wajib. Seperti apa? Seperti salat yang 5 waktu. Masuk di antaranya salat Jumat. Salah satunya ada orang berkeyakinan salat Jumat mah sunnah, kagak wajib misalnya. Dia berkeyakinan tidak wajib sesuatu yang Allah hukumi wajib. Lain hal kalau dia bilang musafir salat Jumat gak wajib, ya betul itu namanya. Tapi kalau dia mutlak mengatakan salat Jumat kepada siapapun hukumnya gak wajib, nah ini adalah keyakinan yang bisa menyebabkan dia murtad. Na'udzubillah min. Jadi Islam syarat wajib yang pertama salat Jumat, yang kedua wal bulugh, balik. Orang yang sudah balik, anak laki-laki yang sudah balik. Artinya apa? Kalau anak yang belum balik, as-sabi, anak yang belum balik, walaupun sudah mumayyiz, maka hukum Jumat baginya tidak wajib. Cuma kita mesti bedakan anak yang sudah mumayyiz, yang biasanya umurnya ini 7 tahun ke atas, belum balik, memang segala kewajiban belum wajib dia lakukan. Cuma perintah dari orang tua
hukumnya adalah wajib. Jadi mesti kita bedakan di sini. Kadang-kadang kita menganggap kagak wajib, begitu anak kita nggak perintahin, itu salah. Itu dosa namanya. Jadi perintah dari orang tua hukumnya, adapun pelaksanaan dari anaknya nggak wajib. Artinya apa? Kalau dia tinggalkan kagak dosa. Karena begitu anak belum wajib. Jadi jangan salah kaprah. Ini semua dikiaskan dengan satu hadis Nabi SAW tentang permasalahan salat. Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi Muhammad, perintahkan anak-anakmu mengerjakan salat umurnya telah menginjak 7 tahun. 7 tahun itu sinut tamyiz. Anak yang sudah mumayyiz. Apa sih definisi mumayyiz itu? Banyak ulama yang mendefinisikan yastadi ayyastanjiya wahda au ya'kula wahda au yashraba wahda. Anak yang sudah bisa cebok sendiri, yang sudah bisa makan minum sendiri, itu definisi tamyiz. Yastadi ayyarudal jawab. Anak yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang gampang-gampang aja. Rumahnya fulan di mana ya? Rumahnya Pak RT di mana? Oh di situ rumahnya. Rumahnya fulan yang dikenal mana? Tahu. Pertanyaan yang gampang, bukan yang susah. Kalau ditanya Presiden Kolombia siapa? Nggak tahu. Nah itu juga nggak tahu dan begitu. Jadi pertanyaan yang gampang, udah bisa jawab, oh ngerti dia. Ada juga ulama yang mendefinisikan tamyiz, yastadi ayyumayyiz baina tamrah wal jamrah. Anak yang sudah bisa membedakan antara kurma dengan barah. Nah, cuma semuanya itu al-ghalib biasanya ketika umurnya menginjak 7 tahun. Jadi pelaksanaan dari anaknya nggak wajib karena belum balik. Cuma perintah dari orang tua hukumnya wajib. Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum balik 10 tahun. Ya, perintahkan sholat wajib ke orang tua aja tuh. Ayo sholat. Perintahnya wajib. Adapun pelaksanaan dari anaknya nggak wajib. Ini beda tipis ini. Kadang-kadang ya, contoh yang paling gampang kita begini nih. Anak kita belum bangun pagi subuh misalnya, ya kita bilang udah usah dibangun ini belum balik, begitu ya. Itu salah. Karena anaknya udah 9 tahun. Perintah dari orang tua hukumnya, pelaksanaan dari anaknya nggak wajib. Artinya apa? Kalau tuh anak nggak ngerjain kagak dosa dia. Nah, tujuannya apa? Bahkan tadi apa? Wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi, pukul yang meninggalkan sholat umurnya udah nginjak 10 tahun. Cuma ulama bilang darban ghaira mubarrih, pukulan yang bukan melukai, tapi pukulan yang mendidik. Ya, dan nggak boleh memukul muka, nggak boleh. Ya pahanya itu bahasa kita di kampung segala macam. Itu begitu. Jangan digambarin jangan ya. Mukul muka nggak boleh, haram pukulnya dia, nggak boleh. Jadi syarat wajib Jumat yang kedua balik, yang ketiga wal aqlu berakal. Al-aqil orang yang berakal. Artinya apa? Kalau orang yang gila ya kagak wajib. Kagak wajib Jumat, kagak wajib semuanya dia udah bebas. Enak dia. Rufi'al qalam dia bilang. Rufi'al terangkat catatan. Orang yang gila terangkat catatan tuh. Qalamul thawab, catatan pahala terangkat. Qalamul iqab, catatan dosa terangkat. Artinya apa? Orang gila kagak sholat, ya kagak mau kagak dosa. Orang gila mukul orang juga nggak dosa. Diminum khamr kagak dosa juga dia. Ini enak juga dia. Ya kalau mau bebas jadi gila dulu, alhamdulillah min. Cuma tercatat ghalamul mutlifat, catatan perusakan tercatat. Artinya apa? Ada orang gila misalnya mecahin kaca rumah orang. Karena ada yang
yang mulanya Binyamin, betul ya? Pecah nih, ini sahibul baitnya boleh minta ganti, boleh. Lihat nih, ini gilanya siapa nih? Dia punya harta kan tuh orang gilanya tuh. Oh ternyata ada hartanya, nah, kita minta ganti. Walinya atau siapa yang mengurusi wajib mengeluarkan dari harta tuh orang gila untuk menggantikan. Ya, ini kan banyak orang yang gila punya harta banyak. Kontrakan ada 10 gila tapi ada juga model begitu. Berarti orang gila yang punya harta. Nah ini catatan perusahaan tercatat wajib ganti begitu. Nah ini kalau punya harta ya, kalau nggak punya harta nasib ini udah ya. Kalau ini mencari segala macam. Itu. Dan kalau dia mengerjakan ibadah nggak sah juga. Ya, walaupun rapi di depan kalau terapi dia masih gila ya, gak sah juga soalnya. Ya. Kemudian yang keempat wal hurriyah, orang merdeka. Kalau budak nggak ada, nggak wajib. Wal dhukurah, yang wajib Jumat yang kelima orang laki-laki. Orang laki. Kalau perempuan gak wajib. Cuma kalau perempuan ikut Jumat sah Jumatnya, dan kagak wajib baginya zuhur, dan kagak wajib baginya zuhur. Misal ada satu tempat perempuan ikut Jumat, ya kayak di Mekah tuh ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Jumat kan perempuan ikut juga tuh, belakang ikut juga, ya nggak apa-apa, hukumnya sah. Kalau udah Jumat kagak wajib tuh. Nah, cuma kalau di tempat-tempat selain itu sebaiknya jangan di rumah aja, karena dikhawatirkan ikhtilaf percampuran antara laki dan perempuan, dan gak ada masjid kita yang nyiapin Jumat buat perempuan samping di atas, kagak ada begitu ya, otomatis bakal bercampur. Nah, kalau begitu ya wajib yang lebih baik di rumahnya aja ya. Kemudian wasihah, wajibnya Jumat yang keenam orang yang sehat. Yang sakit ya gak wajib kan. Yang sakit kagak, sekiranya berat baginya untuk hadir, itu sakit yang begitu. Kalau sakitnya ringan wajib Jumat. Jadi kenapa gak Jumat? Jantengan digerak, jantengan dikit doang ya wajib Jumat. Gak bisa sujud sebisanya ya, pusing dikit wajib baginya Jumat. Ini sakit ya syuku alil hudur, yang berat baginya hadir Jumat, mesti di opong begitu, dibagi, diberat ya. Tapi kalau bisa jalan masih enak seger, ya udah kerjakan Jumat. Kemudian yang terakhir wal iqamah, orang yang mukim, bukan orang musafir. Kalau mukim itu wajib baginya Jumat ya. Sudah kita bahas, ada definisi yang namanya mukim, mustautin, dan musafir. Apalagi mustautin, orang kampung setempat, wajib baginya Jumat. Mukim juga wajib, yang gak wajib musafir. Faslun, syurut sihhatil Jum'ati sitatun, syarat-syarat sahnya Jumat ada 6. Tadi yang kita bahas syarat-syarat wajibnya Jumat. Orangnya itu sifatnya ya, Islam, balik, berakal, merdeka, orang laki-laki, sehat, dan mukim, bukan musafir. Sekarang kita berbicara syarat-syarat sahnya Jumat, syarat-syarat sahnya pelaksanaan Jumat itu. Yang pertama, antakuna kulluha fi waktu zuhur. Ada Jumat itu mesti seluruhnya di waktu zuhur. Dari 2 khutbah sampai sholatnya semuanya terlaksana di waktu zuhur. Gak boleh Jumat udah dimulai khutbah sebelum zuhur, gak boleh, karena waktunya belum masuk. Khatib alhamdulillah belum zuhur tuh ya, baru ngomong gitu baru masuk, ya gak sah di situ. Jadi harus semuanya itu dari 2 khutbah dan sholatnya fi waktu zuhur, ada di waktu zuhur di situ. Ya nggak mesti awal waktu, nggak mesti awal. Sholat Jumat jam 2 boleh gitu, jam 2. Yang lain pada bubar ya. Ini di hari kelas jam 2 siang. Bicara boleh ya boleh aja. Yang penting pelaksanaannya di waktu
zuhur. Cuma gila aja jam 2 kalau Jumat. Bagus di awal waktu. Ya, nggak ada sejarah yang sholat Jumat jam 2 ya. Nah ini kita bicara cuma contoh doang. Artinya tetap boleh. Kenapa? Karena Jumat itu pelaksananya harus ada di waktu zuhur. Yang penting zuhur belum habis. Sudah masuk zuhur sampai belum habis zuhur. Yang kedua, an-tuqama fi khittatil balad. Syarat yang kedua, syarat sahnya Jumat dikerjakan di khittatil balad, di batas satu kampung. Nggak boleh ada di luarnya. Ini pembahasan kitab zaman dulu nih. Kampung-kampung zaman dulu kan ada surnya, ada perbatasannya, ada perbatasannya. Luar kampung, kebun, ladang, persawahan, baru masuk kampung lagi, gitu ya. Nah ini yang model begitu nggak boleh didirikan Jumatnya di luar perbatasan itu. Mesti ada di dalam daripada perbatasan itu kotanya. Ya kalau kita sekarang udah Jakarta ya udah. Atau mungkin yang lebih kecil lagi kelurahan misalnya, atau bisa kecamatan, karena sudah menjadi al-balad al-muttasil, ya kota yang bersambung. Karena ada kaidah mengatakan al-balad al-muttasil kal-balad al-wahid. Jadi kota yang bersambung seperti kota yang satu. Jadi begitu. Itu syarat yang kedua. Wa an tusalla jama'atan. Yang ketiga, syarat sahnya Jumat dikerjakan secara berjamaah. Gak ada sholat Jumat sendiri, gak ada. Kalau ente ketinggalan sholat Jumat, ya sholat tuh diganti dengan sholat zuhur. Dulu pernah tinggalin Jumat nih, utang tuh wajib dibayar, cuma qadhonya bayarnya bukan Jumat, diganti dengan sholat zuhur begitu. Bukan Jumat, sholli fardhu Jumat, qadhoan lillahi ta'ala sendiri. Gak ada, karena Jumat harus antusallah jamaah, dikerjakan secara cuma uniknya begini, antusallah ar-rakaatul ula, yang wajib secara berjamaah cuma rakaat yang pertama doang. Cuma rakaat yang pertama doang. Antusallah ar-rakaatul ula minha jamaah, dikerjakan rakaat yang pertama secara berjamaah. Walau sallau jama'atan fi rakaatil ula, kalau mereka sudah salat berjamaah di rakaat yang pertama, udah bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua, nawau al-mufaradah as-saniyah wa atamu munfaridin sahatil jum'ah. Di rakaat yang kedua semasjid niat berpisah dari imam, berarti salat sendiri. Wa atamu munfaridin, mereka menyempurnakannya sendiri-sendiri. Sahatil jum'ah, maka jum'ahnya sah. Karena yang wajibnya berjamaah cuma pada rakaat yang cuma mesti ingat perkumpulannya sampai kelar salam nggak boleh kurang dari 40. Tetap mesti nggak boleh kurang dari 40. Cuma wajib jamaahnya pada rakaat pertama doang. Cuma inti rakaat kedua ntar jangan niat mufaroqah jangan. Ya, pahalanya kurangan ntar. Tetap niat jamaah sampai habis. Ini boleh kita gunain kalau darurat. Kalau apa? Kalau darurat. Masya Allah, lagi sholat Jumat ini perut luar biasa, nggak bisa diajak kompromi misalnya. Lagi mulus dahsyat, nggak bisa kadang-kadang begitu betul. Waduh, berpok lebih bahaya nih. Imam lama lagi imamnya. Rakaat kedua bangun. Nah, kalau nungguin imamnya bahaya. Ini boleh lah digunain dah. Niat berpisah dari imam. Dalam hati ada niat berpisah. Jadi sendiri cepetin aja. Ini cepetin. Ini salam keluar. Paling saking itu bilang orang gila. Ya apa? Yang kayak belajar bilang begitu betul. Ini boleh kalau baru aja. Enggak baru dengan apa-apa. Cuma kita praktekkan kalau baru aja. Kalau enggak jangan. Sampai itu bingung kan? Orang salah dulu kan?
harus ada jumlahnya itu harus dikerjakan secara berjamaah. Fal jamaah innama tushtaratu fi awwaliha. Berjamaah hanya saja disyaratkan di rakaat yang pertama saja. Ya. Bi khilafil adad, lain halnya bilangan. Fala budda min dawamihi, harus untuk bilangan ila tamamiha, sampai sempurnanya Jumat, enggak boleh kurang 40. Enggak boleh kurang dari 40 dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya. Orang-orang yang mustautin, yang kampung setempat. Falau batala salatu wahidin minhum, kalau misalnya ada seorang di antara mereka, ini Jumat pas-pasan 40 orang ya. Kampungnya cuma segitu doang. Yang laki yang balik, yang mustautin ada 40 wajib Jumat. Kalau misalnya batal sholat seorang dari mereka, ka'an ahdasa qabla salamihi, seperti dia hadas sebelum salamnya imam, batalat sholatul jami', maka semuanya semestinya batal sholat Jumatnya. Gara-gara satu orang. Ini kalau percis sholatnya 40 orang. Wa in kanu qad salamu wa dhahabu ila buyutihim, meskipun yang lainnya udah pada salam, udah pada pulang ke rumahnya masing-masing, cuma satu belum salam. Satu orang belum salam. Satu orang belum salam, yang lain udah pada salam, udah pada pulang ke rumah masing-masing, dia satu belum salam. Masih tahiyat yang terakhir, panjang bacaannya. Belum kelar tahiyat, belum salam, dibatal sholatnya, dibuang angin misalnya. Gara-gara dia batal semua yang tadi, maka tidak sah Jumatnya, karena dianggap kurang dari 4. Makanya ada teka-teki dalam ilmu fikih. Yulghar, dikatakan yulghar. Yuqalu lana shakhsun ahdasa fil masjid fa batalat salatu man fil bait. Ada seorang batal sholatnya di dalam masjid. Sebab dia batal sholatnya, maka orang-orang yang sudah ada di rumah batal sholatnya semuanya. Kok gara-gara dia yang batal di masjid satu orang, semua orang yang sudah ada di rumah, di warteg segala macam lagi makan juga sholatnya batal. Itu teka-teki dalam ilmu. Gambarannya seperti apa? Jawabannya kita ini. Ada pelaksanaan salat Jumat percis orangnya cuma 40 orang, mustahil 40 orang. Kan dalam mazhab kita Syafi'i nggak boleh kurang dari 4. Ini percis 40 orang nih. 40 orang wajib Jumat, dirikan Jumat. Rakaat pertama, rakaat kedua, imam salam. Imam salam. Ya makmum yang lain salam, kecuali satu orang belum salam. Kecuali satu orang. Yang udah salam pada pulang ya. Udah merokok jalan. Pada pulang belum banyak ekor makan, ya. Ini yang satu belum salam, belum sempat salam, dia batal gurunya. Misalnya kita keceplosan buang angin, ini batal nggak sholatnya dia? Batal ya? Kalau dia sholatnya batal, berarti kan dia sempurna 39 orang. Sedangkan Jumat syaratnya harus nanti disebutkan 40 orang. Gara-gara dia batal, orang yang ada di rumah tuh, yang udah di luar masjid juga batal sholatnya di situ. Orang bisa dikumpulin sekampung kan? Bisa kayak begitu. Itu ada teka-teki dalam ilmu fikih begitu. Jadi yang ketiga apa? Syarat sahnya Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Kemudian wa ayyakuna arba'ina akhraran. Nah, di sini disebutkan harus ada jumlahnya itu adalah 40 orang. Ahraran, orang yang merdeka. Dzukuran, yang laki-laki. Balighin, yang sudah balik. Mustautinin, orang mustautin, kampung setempat. Bukan mukim, apalagi musafir. Mustautin, jadi yang terhitung 40 orang mustautin.
Mustawtin itu apa sih definisinya? Man lam yad'an ay la yusafir sayfan wala shita'an illa lihajah. Jadi definisi mustawtin itu orang yang nggak mau keluar dari kampung halamannya, baik musim hujan, musim kemarau, kagak ada niatan keluar dari kampungnya kecuali hanya hajat doang. Ada kebutuhan di keluar dari rumahnya, dari kampungnya karena ada urusan. Ya ujungnya balik lagi di situ. Kita keluar cuma ada mau silaturahim, mau dagang, mau dialog, segala macam. Cuma nanti bakal balik. Ya bahasa kita yang orang kampung setempat. Orang kampung yang kagak ada niatan pindah kemana-mana, udah di sini aja udah. Itu namanya mustautin, orang yang terhitung 40. Itu yang 40 yang dihitung yang mustautin. Beda dengan mukim ya. Jadi maka ada istilah musafir, ada istilah mukim, ada mustautin. Kalau mustautin paham ya, bahasa gampang kita orang kampung setempat. Yang nggak mau pergi kemana-mana, baik musim apa aja, musim burak sekarang ya. Pokoknya nggak mau kemana-mana kecuali keluar dari kampungnya, anak hajat aja, kebutuhan aja. Ya balik lagi di situ. Beda dengan mukim. Kalau mukim orang yang wajib Jumat tapi kagak kehitung orang yang 40. Wajib Jumat tapi kagak kehitung orang yang 40. Siapa sih mukim itu? Mukim man aqama fi baladin arba'ata ayyam sahha ghaira yaumid dukhul wal khuruj wa fi niyyatihi ar-ruju' li waqadihi walau ba'da muddatin tawilah. Kalau mukim orang yang wajib Jumat tapi kagak kehitung orang yang 40. Siapa? Orang yang berdomisili di satu tempat 4 hari sahih, tapi dalam hati kecilnya ingin kembali kepada kampung halamannya. Dalam hati kecilnya ingin kembali ke kampung 4 hari sahih yang 24 jam ada di situ. Hari masuk gak dihitung, hari keluar gak dihitung. Tapi dalam hati kecilnya ingin kembali ke tempat halamannya. Contoh yang paling gampang begini deh. Kan banyak yang datang ke Jakarta, betul? Dia ngontrak, bahkan udah punya rumah, sekalipun bahkan udah punya. Cuma dalam hati kecilnya dia nanti bakal kembali ke kampung halamannya. Walaupun setelah waktu yang lama. Pokoknya dalam hati kecil dia nanti bakal balik ke kampung halamannya. Walaupun setelah waktu yang lama, bahkan tahunan. Ini orang masih dikatakan mukim namanya. Wajib Jumat, tapi gak kehitung orang yang baru. Lain halnya kalau dia udah ke Jakarta, gak ada niatan mau tinggal di kampung halamannya lagi udah. Gue di sini aja udah. Paling ke kampung halaman cuma ziarah doang. Kagak ada niatan pengen kembali tinggal di sana nanti. Nah, yang seperti itu udah namanya Ada contoh yang paling gampang. Kan anak kita banyak nih yang mondok nih, ada di antara kita. Orang mondok di mana? Di Jawa Timur misalnya. Orang Jakarta. Dia kan di pondok berapa? Setahun, 2 tahun. Walaupun gak pulang-pulang tuh. 5 tahun gak pulang-pulang meskipun. Tetap di sana dia namanya mukim. Wajib Jumat. Cuma nggak terhitung orang yang 4. Kenapa? Karena dalam hati kecilnya nanti akan kembali kepada kampung. Betul ya? Lain halnya kalau anak ente udah bilang, Pak, saya di sini aja mau balik lagi udah ya. Nggak mau balik lagi cuma ziarah doang deh. Mau tetap di sini, tinggal di sini, mungkin kawin orang sono misalnya. Itu mustautin namanya. Jadi kalau ada dalam hati kecilnya ingin kembali kepada kampung halamannya, walaupun setelah waktu yang lama, itu masih dikatakan mukim. Artinya apa? Jumat wajib, cuma tidak terhitung orang yang 4. Begitu maksudnya. Kemudian syarat sahnya Jumat yang setelahnya, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha Jum'atun fi dzalikal balad, tidak mendahulukannya dan tidak membarengkannya Jumat yang lain fi dzalikal balad, di kampung itu atau di kota itu.
Ini bagi yang kagak boleh berbilang adanya Jumat. Penting ini. Jumat ini dalam satu tempat kagak boleh berbilang. Arti berbilang, sini Jumat, ini Jumat, ini Jumat. Sekiranya masih bisa dikumpulkan semuanya dalam satu tempat. Kalau sekiranya masih bisa dikumpulkan dalam satu tempat, maka berbilang Jumat tidak diizinkan. Kagak boleh. Artinya kagak boleh. Yang sah yang mana? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang sah Jumat imam yang pertama kali takbiratul ihram. Imam yang pertama kali takbiratul, misalnya begini, ada satu kampung nih, satu kampung. Ini Jumat, ini Jumat, ini Jumat. Dan Jumatnya ini berbilangnya kagak diunggulkan. Nanti ada syaratnya, kapan boleh. Artinya apa? Kagak diunggulkan, harus dikumpulkan satu tempat. Cuma dia berbilang, namanya ini berbilang yang tidak diunggulkan. Kalau terjadi seperti itu, yang sah Jumatnya yang mana? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang sahnya imam yang pertama kali takbiratul ihram menyebutkan huruf roh Allahu Akbar. Nah dia yang sah. Yang kebelakangan kagak sah. Wajib diganti mereka ini yang dua dengan sholat zuhur. Bukan Jumat lagi, kenapa? Karena Jumat sudah terlaksana di situ. Karena Jumat sudah terlaksana. Diganti yang dua masjid ini dengan sholat zuhur. Itu yang berbilangnya tidak digugurkan. Kapan sih diperbolehkan Jumat berbilang? Ini kalau ada 3 syarat. Ada 3, kadang-kadang satu RW ada 2 masjid, betul? Dibikin. Boleh kan nih Jumatnya berbilang? Nah, ini boleh kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah tempatnya itu tidak mencukupi kalau dikumpulkan dalam satu tempat. Tempatnya sudah tidak mencukupi kalau dikumpulkan dalam satu tempat. Boleh nggak bisa nih dikumpulin nih, nggak cukup tempatnya. Luar-luar, berarti tempatnya sudah tidak mencukupi. Kalau tempatnya sudah tidak mencukupi, nah ini baru berbilang boleh di situ. Ini syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya boleh berbilang kalau ada fitnah antara 2 kelompok, antara tempat yang ini dengan tempat yang ini ada fitnah, agak akur. Kalau dikumpulin, berantem urusannya. Masa habis Jumat nggak berantem? Gak mungkin begitu. Ini berarti ada fitnah. Kalau ada fitnah semacam seperti itu, boleh bikin masing-masing. Yang ketiga, syarat yang diperbolehkan idza ba'udat atraful balad. Kalau misalnya jauh jaraknya. Jauh seperti apa? Ulama bilang, yang tempat satu mengumandangkan adzan. Mengumandangkan apa? Adzan. Nggak pakai speaker ya. Dinaik tempat yang tinggi, dikumandangkan adzan dengan suara yang lantang. Suaranya dia kagak sampai ke tempat yang sini. Bersamaan diperkirakan tanah lapang. Tanah lapang. Diperkirakan jarak antara yang adzan dengan yang pelaksanaan sini ini kosong semuanya. Diperkirakan begitu. Kan kalau misalnya kosong jarak lebih jauh. Ya kalau misalnya ada rumah-rumah ini jarak kan suara mentok ya. Jadi kagak jauh. Jadi diperkirakan dengan tanah lapang dan angin yang sedang bukan yang keras. Karena keras angin bisa menghilangkan menghancurkan suara. Jadi yang satu mengumandangkan adzan di ketinggian tanpa menggunakan alat pengeras suara, langsung nggak pakai speaker dan tidak terdengar di sini. Bersamaan diperkirakan jaraknya ini tidak ada bangunan yang menghalangi, tanah lapang misalnya. Perkiraan aja.
Kalau sampai, maka berbilangnya tidak diizinkan. Nah ini kalau 3 syarat tidak terpenuhi, ya, maka berbilangnya kagak sah. Kalau kagak sah berbilangnya, gimana hukumnya? Tadi imam yang pertama kali takbiratul ihram, dia yang sah. Jelas ya? Nah, cuma kalau di negeri kita atau di Jakarta khususnya mungkin syarat yang pertama dia, kalau dikumpulkan jadi satu tidak main. Kalau seperti itu maka boleh berbilang. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi yang sah Jumat yang mana? Kalau berbilangnya kagak memenuhi syarat, yang imam pertama kali takbiratul. Dalam mazhab yang lain menyatakan apa? Dalam mazhab yang lain menyatakan bukan. Al-Masjidul Gharib, masjid yang lama yang sah. Yang baru yang kagak sah. Itu dalam mazhab lain. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i bukan itu. Pokoknya imam yang pertama kali takbiratul ihram itu yang sah. Yang kebelakangan yang kagak sah. Makanya zaman dulu Jumat itu jarang. Artinya apa? Enggak berbilang. Satu tempat aja segala macam. Ya kadang-kadang penduduk semakin banyak, ya dikumpulkan satu tempat mungkin udah nggak menampung. Nah, ini mungkin alasan yang nomor satu, boleh berbilang atau terjadi fitnah antara dua kelompok. Kemudian yang keenam, yang terakhir, syarat sahnya Jumat wa alla yatagaddam wa ayyatagaddamaha khutbatan. Harus didahulukan Jumat dengan 2 khutbah. Mesti itu. Harus didahulukan dengan 2 khutbah. Khutbah dulu 2 kali, baru sholat. Dan khutbahnya itu menentukan, harus sah. Nanti kita akan bahas. Ada yang namanya arkanul khutbatain, rukun 2 khutbah Jumat. Rukun khutbah. Jadi kalau misalnya khutbahnya tidak sah, maka secara otomatis sholatnya juga tidak sah. Karena dikatakan khutbatan bimanzilati rak'atin. 2 khutbah ini kedudukannya sama dengan 2 rakaat. Jadi wallahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan ya? Nah, marhaban. Pertama, pelaksanaan Jumat kalau di kantor atau di hotel kan suka mengadakan pelaksanaan Jumat. Nah, terus mereka itu termasuk mukim atau seperti apa ya yang melaksanakannya itu, boleh nggak gitu? Yang kedua, kalau seseorang meninggalkan Jumat dengan alasan piket, suka piket misalkan harus ada satu yang standby misalkan di servis misalkan pelayanan misalkan gitu ya, atau security. Nah ini kalau yang terakhir agak keluar titipan pertanyaan, sholat orang yang sakit itu duduknya duduk tahiyat atau boleh? Ya, duduknya seperti apa? Iya. Yang sendiri. Iya. Ya. Yang pertama, ya bagaimana dengan sholat yang Jumat yang diadakan di kantor-kantor itu, ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i harus mustautin, orang kampung setempat yang jumlahnya harus 40 kan gitu. Kalau di kantor-kantor banyak kan orang luar semua, ya. Yang kalau dalam mazhab kita ya, mazhab Syafi'i, kalau misalnya nggak memenuhi syarat ya nggak sah. Kalau tidak memenuhi syarat, maka berat begitu. Makanya bolehlah kita taklid mengikuti pendapat mazhab yang lain. Karena masalah dalam bilangan adat, bilangan jumlah ini yang terhitung, ini masalah perselisihan pendapat para ulama. Kalau kurang dari 12 pendapat dikatakan, nggak kurang dari 12. Cuman Syafi'i menyatakan nggak boleh kurang dari 40 mustaqim orang kampung setempat. Ada juga yang mengatakan cukup 1 orang. Ada juga yang mengatakan cukup 2 orang. Bahkan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah menyatakan cukup mustaqim 4 orang cukup dibilang. Sudah sah pelaksanaan Jumat, orang kampung setempat 4 orang sudah cukup dibilang. Kalau kita menyikapi ini ya, taklid saja. Pendapat mazhab yang lain yang menyatakan yang lebih hati-hati lagi setelah kita mengerjakan Jumat yang kita ragu akan bolehnya berbilang
atau ragu di musaudinya cukup atau kagak, maka kita kembali mengerjakan sholat duhur. Bahkan dalam kitab Bushrul Karim disebutkan tuh, ya disunahkan untuk i'adatul jum'ah di sholat duhur dengan sholat duhur. Jadi sebagai tempat ada tuh, habis Jumat kelar diri bareng-bareng lagi ya sholat duhur 4 rakaat. Apa? Ihtiyat sebagai bentuk kehati. Jawab. Yang pertama, yang kedua tidak apa? Meninggalkan karena piket. Bagaimana meninggalkan? Ini bicara nih, termasuk musibah agama, termasuk yufiruna dunia adalah akhirat, lebih mengedepankan urusan dunia dibanding urusan akhirat. Itu termasuk musibah agama. Makanya dalam doa orang soleh minta Allah la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Ya, karena Allah wasi'ah, karena Allah sangatlah luas. Usahakan kalau masih ada pekerjaan yang melarang kita sholat Jumat, ya cari yang lain. Ya, cari yang lain dengan niat yang baik untuk ibadah kita tidak nomor satukan. Insya Allah dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara duit hanya berapa juta doang sebulan dia kita tinggalkan korbankan akhirat kita. Nah, artinya apa? Ini kan buat makan keluarga segala macam dia. Betul. Abdullah wasi'ah dan Allah sangat luas. Cari yang lain kalau bisa. Yang lebih baik yang kita tenang buat ibadah. Jadi yang mengorbankan urusan dunia kita korbankan urusan akhirat untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Dua, alhamdulillah yang belum terlanjur, usahakan cari yang lain. Sambil nunggu dulu apa cari yang lain. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, bagaimana duduk yang baik, yang bagus, yang afdal bagi orang yang sholatnya nggak bisa berdiri? Ya, yang nggak bisa berdiri. Orang yang nggak bisa berdiri kan boleh sholatnya duduk yang paling afdal al-iftirash. Nah, duduk orang yang sholatnya duduk yang paling afdal dengan cara iftirash, duduk tahiyat yang pertama. Makanya ulama bilang julusul iftirash, duduk iftirash itu disunnahkan afdal di beberapa tempat. Yang pertama, ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, sunnahnya iftirash. Ingat iftirash begini nih, tahiyat yang pertama. Nah, kalau yang begini namanya tawarruk. Yang begini namanya rabbah. Jadi sholat duduk begini boleh aja. Cuma sunnahnya kalau tahiyat pertama namanya iftirash. Sunnah di beberapa tempat. Yang pertama ketika tasyahud yang pertama, ketika duduk di antara dua. Yang kedua ketika tasyahud yang pertama. Yang ketiga sunnah jalsatul istirahat, duduk istirahat. Jalsatul istirahat kapan disunnahkan? Setiap orang yang bakal bangkit untuk rakaat yang setelahnya. Fi kulli rakaatin taqumu anha. Dari rakaat pertama pengen rakaat kedua, sebelum bangkit duduk dulu sebentar baru diri. Ambil. Itu namanya jalsatul istirahat, sunnahnya iftirash. Kemudian yang keempat sunnah duduk iftirash tadi, orang sakit yang nggak bisa diri sholatnya iftirash duduknya afdal. Ya boleh dia bersila juga apa-apa, dia tawarruk juga, tapi yang afdal iftirash. Kemudian yang kelima afdal iftirash adalah pada tahiyat yang terakhir kalau dia ingin melakukan sujud sahwi. Pada tahiyat yang terakhir kalau dia ingin melakukan sujud, habis tahiyat innaka hamidum majid, sujud sahwi 2 kali baru langsung tawarruk salam. Ini beberapa tempat, 5 atau 6 tempat disunahkan duduk iftirash dalam salat kita. Lagi belum? Ketika kita sholat Jumat di saat rakaat pertama itu kan wajib
Gimana? Salat Jumat Iya. rakaat pertama itu kan ini wajib ya. Wajib jamaah. Wajib berjamaah. Tiba-tiba di samping kita di saat kita lagi jamaah ada yang lagi ayam atau sakit pingsan gitu. Iya. Itu pernah ngalamin gitu. Iya. Itu hukumnya gimana, batalin apa lagi? Iya. Ya menolong orang begitu ya. Iya. Lihat kalau misalnya mesti pertolongan menyebabkan kalau nggak langsung ditolong bisa mati misalnya. Iya. Ya, apa dibatalkan sholat itu. Itu namanya membatalkannya diukur. Jadi sholat wajib kan nggak boleh dibatalin. Iya. Kecuali kalau perkara yang darurat kayak tadi. Mesti kalau enggak yang dibatalin bisa membahayakan dia misalnya. Atau misalnya ada sesuatu yang membahayakan kita, ada ular segala macam misal. Ya. Atau kita lagi sholat ada orang yang nggak lihat matanya pengen nyebur sumur misalnya. Di dalam itu mau diemin aja ya. Belum dia batalin kalau itu namanya karena dulu. Lihat aja kalau misalnya darurat mesti untuk menyelamatkan nyawanya ya bisa menjadi wajib ya. Batalin di situ. Itu lihat sifatnya itu. Lagi. Nah, Maka di beberapa kantor, kita di beberapa tempat yang perkantoran itu terpisah jauh antar jamaah. Bisa karena kayak di Mangga Dua itu masjid dan jamaah bisa sampai jalan sampai beda gedung. Itu gimana? beda gedung maksudnya gimana? Ya kalau bersambung nggak apa-apa. Nggak tahu sama jalan. 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 Mereka akhirnya nyampernya lapangan dekat gedung di sebelahnya Iya. jalan membuat sakaru untuk itu Iya. Nah, dulu kita udah bahas tentang sholatul jamaah. Ya. Kalau misalnya di luar masjid, ya diperbolehkan, ya jamaah yang terakhir makmum dengan yang bermakmum dengannya ini nggak boleh melebihi dari 150 dirham, kurang lebih 300 dirham. Kalau 300 dirham, satu dirhamnya kurang lebih 50 cm, berarti 150 meter. Kalau misalnya ini dari segi sah jamaahnya ya, dari segi sah jamaahnya makmum yang kita lihat itu ada di belakang jauh gitu kan. Kalau jaraknya kita ini yang pertama kagak ada penghalang, yang kedua kagak melebihi dari 150 meter ya nggak apa-apa. Bicara sah hukumnya sah. Itu kalau di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid walaupun jaraknya jauh antara kita dengan makmum atau imam yang ada di depan kita atau makmum yang paling belakang di sana, sama jaraknya ini kosong nih. Jaraknya melebihi dari 300 dirham, lebih dari 150 meter ya kan sah. Kalau di luar masjid, tapi kalau dalam masjid ini jadi masalah. Ini kan di luar ya, cuma diselingi jalanan doang ya, dekat perhatiannya. Ya. Bicara sah jadi masalah. Ya. Lagi. Yang penting gak ada penghalang. Kalau ada penghalang nggak boleh, karena kalau di luar masjid nggak boleh, harus nggak ada penghalang yang menghalangi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna علينا الله أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلال وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي قولا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم وآله وصحبه على الأصل صحبه والحمد لله بالبذل والتناهي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.